Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan. Gimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada teman-teman ya, buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi tentang perkembangan daripada si PP Coin teman-teman ya. Ya, jadi buat teman-teman semua ya, dengan informasi ini tentukan pilihan kalian. Intinya seperti itu ya, kalian mau tetap bertahan di PP silakan, mau si goodbye ya silakan teman-teman ya. Jadi intinya di sini ada ya sedikit bad news lah buat si PP teman-teman ya. Kita ketahui sendiri PP Coin ya. Untuk saat ini si PP sendiri itu kan di angka 7605 dengan 50 di belakang koma ya, yang notabene memang dia cukup turunnya lumayan gitu teman-teman ya. Cuman masih banyak spekulasi sebenarnya untuk PP ini grow up sampai ke area Rp1 teman-teman. Tentunya kan di awal bulan September ini ya teman-teman ya. Nah, akankah di bulan ini teman-teman ya, The Fed akan tetap hawkish, tidak memangkas suku bunga, atau memang akan seperti naratif-naratif sebelumnya akan pemangkasan suku bunga. Nah, ketika pemangkasan suku bunga teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan si PP ya, Shiba Inu, Dogecoin teman-teman, Dox ya, dan Bitcoin kawan-kawannya pasti akan mengalami grow up ya. Cuman untuk saat ini memang kita mendapatkan sedikit informasi yang cukup kurang enak lah daripada PPI yang notabene ini juga kalau terjadi selling pressure seperti ini terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan PP bisa turun sampai di kisaran kepala 5 teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk si PP sendiri dia belum kategori dalam kondisi bearish, belum trennya belum tren turun belum teman-teman ya. Karena gini, kalau kita lihat teman-teman ya, kita gambarkan dulu kenapa saya bilang ini trennya masih tren bullish bukan tren bearish. Karena gini, oke. Kita ambil dari sini teman-teman. Oke, ini sampai ke high validnya dia. Oke, high valid dia mengalami retracement, membuat yang namanya low valid. Nah, low valid ini teman-teman, lantas dia naik lagi ke atas ya, naik ke atas sini teman-teman, dia ngebreak di high validnya, yang berarti ini menunjukkan tandanya dia masih kuat untuk bullish ya. Setelah itu dia koreksi teman-teman ya, dia mengalami penurunan ya, kita bisa ambil sampai sinilah ya, sampai sini dia mengalami koreksi ini teman-teman. Ini belum trennya belum berbalik dari bullish ke bearish, belum ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini dari low valid daripada si PP ini belum ke break ya. Kita stop dulu di sini. Low validnya mana? Low validnya adalah ini teman-teman ya. Ini adalah low valid daripada si PP. Ini belum ke break ya. Kalau sampai low valid ini ke break, maka kita akan melihat PP mungkin sampai di kisaran harga ini teman-teman ya, bisa sampai di kisaran harga kepala 3 ya. Syukur-syukur kalau dia mau retracement, mau koreksi lagi ya, syukur-syukur dia nggak ngebreak di area ini ya, tidak ngebreak di area kepala 48an ya. Syukur-syukur dia masih bertahan di kisaran kepala 5 something ya. Kalau dia masih bertahan di atas kepala 5 something, maka dia memiliki potensi untuk mengalami rebound kembali teman-teman. Tapi kalau dia ngebreak di area 5 ini, bahkan dia closing body di bawah range harga 49, maka kita akan melihat tren berbalik dari bullish menjadi bearish. Ini dalam time frame daily loh ya, bukan time frame 4 jam, 1 jam. Jadi ini akan terjadi itu membutuhkan waktu ya, entah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai sebulan gitu teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang di sini ada sedikit bad news? Karena di sini kalau kita lihat bersama-sama dari suatu informasinya untuk si PP sendiri, di mana PP Coin Wealth menjual sekitar 330 billion PP. Aksi jual yang lebih luas akan terjadi. Oke. Jadi ada salah satu Wealth yang melakukan penjualan yang cukup besar, yaitu 330 billion, teman-teman, yang dimana diprediksikan aksi jual akan yang lebih luas itu akan segera terjadi. Cuman ini namanya prediksi ya, nggak 100% akurat. Siapa tahu dengan adanya Wealth yang
memuntahkan muatan seperti ini, ya kan, tentunya ada Wells juga yang menadah muntahan tersebut, teman-teman, seperti itu ya. Apalagi kita ketahui sendirilah naratif di bulan September ini, semoga benar-benar suku bunga terpangkas. Kalau suku bunga terpangkas, maka PP ini memiliki potensi untuk mengalami grow up kembali. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, teman-teman ya, tentukan pilihan kalian. Kalian kalau masih yakin dengan PP, silakan di hold, mau tambah amunisi malah itu menjadi kesempatan buat kalian. Tapi kalau kalian udah nggak yakin dengan PP, silakan dilepas, kalian cari ke altcoin yang lain, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada ajakan ya untuk kalian menjual atau membeli suatu aset kripto gitu. Intinya saya pure menyampaikan informasi. Oke. Jadi di sini dengan total sekitar 330 billion PP yang dijual itu dengan setara 2,53 juta US dollar, teman-teman. Nah, jadi exposure paus coin PP menjual PP senilai 2,53 juta US dollar dengan kerugian di tengah penurunan harga kripto. Pedagang tersebut melakukan serangkaian transaksi yang melibatkan koin meme tersebut dan masih memegang aset dalam jumlah besar. Hal ini memicu berbagai reaksi masyarakat di berbagai media sosial di tengah sentimen pasar saat ini. Nah, jadi walaupun Wells ini menjual sekitar 3 billion something itu, teman-teman, Wells ini masih memegang PP dengan jumlah yang cukup besar juga ya. Ya mungkin mereka jual segitu untuk beli secangkir kopi kali ya. Kopi di sana mahal, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, lantas saran dari saya bagaimana? Saran dari saya teman-teman, saya masih berasumsi nih ya, PP ini masih bisa lah ya untuk mengalami grow up kembali di tahun ya mungkin di kuartal keempat atau di awal-awal tahun 2025 ya. Prediksinya nanti Bitcoin itu ya kisaran hampir menyentuh di area 100.000 US dollar. Banyak spekulatif yang keluar dari para analis seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini terjadi kepanikan tentang harga PP, kalian bisa melihat dari coin market cap. Oke, kenapa saya menyuruh kalian melihat dari coin market cap? Apakah cuman PP yang mengalami penurunan? Sampai sini paham kan ya? Jadi yang mengalami penurunan itu bukan hanya PP, Ethereum, BNB, ya kan, Toncoin, terus apalagi Solana, XRP, Cardano, ya, aset top 10 aja yang masuk dalam kategori 10 besar semua itu mengalami koreksi, teman-teman ya. Apalagi dalam sektor meme pasti juga mengalami penurunan. Cuman yang perlu kalian ingat, meme itu kalau naik nggak ngotak juga, teman-teman ya. Kadang dia turun 10% gitu, tiba-tiba dia grow up sampai 20%, 50% bisa. Ya ini yang namanya sektor meme, high risk high return ya. Jadi resiko tinggi, keuntungan juga tinggi. Nah, di sini kalau untuk si PP sendiri teman-teman ya, saya masih bullish kok. Untuk PP sendiri saya masih bullish meskipun harga turun, saya masih pasang jaring. Kalau dia sampai turun ke kepala 5, saya senang teman-teman. Yang penting dia nggak break di bawah kepala 5, di kepala 48 lah ya patokan kita ya. Dia nggak break atau closing body di area 48, potensi dia untuk memantul ke atas itu sangat tinggi. Tapi kalau dia udah nge-break teman-teman ya, apalagi closing body sampai di kepala 48 atau 49, ya udah wassalam untuk PP. Pasti bakal turun sampai kepala 3 gitu ya. Bukan wassalam, dia akan koin nggak mampu berkembang lagi, enggak, tapi tren bullish menjadi bearish nantinya ya, seperti itu. Tapi saya yakin dia bakal bullish. Kenapa? Sentimen pemangkasan suku bunga, sentimen pemilihan kandidat calon presiden Amerika Serikat. Kita ketahui sendiri kalau Donald Trump menang, bagaimana sektor kripto nanti akan berkembang gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang PP. Semoga bermanfaat dan salam.